Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nanang selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Izinkan saya Muhammad Rifki Davi untuk mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Pengaruh Parameter Suhu Injection Molding dan Pengisi Grafit terhadap Biodegradasi Polikaprolakton sebagai Media Semai. Yang pertama, kita buka dulu dengan pendahuluan, di mana jurnal saya atau penelitian saya ini dilatar belakangi oleh 4 hal. Yang pertama, kebiasaan manusia menggunakan plastik, kemudian jumlah plastik yang secara global terus meningkat setiap tahunnya, kemudian aplikasi plastik sebagai media semai yang tidak ramah lingkungan, dan alternatif mengganti plastik sebagai media semai. Yang pertama, jadi untuk latar belakang yang pertama, kita tahu bahwa penggunaan plastik merupakan hal yang cukup esensial di masyarakat. Kenapa bisa demikian? Karena plastik memiliki banyak manfaat dan juga banyak sekali penggunaan yang bisa kita nikmati, mungkin di bagian elektronik ataupun kemasan, kosmetik, peralatan dapur, sampai ke media tanam atau pertanian. Nah, dengan banyaknya manfaat yang sudah kita semua rasakan, tanpa terasa produksi plastik secara global pada tahun 2019 sudah mencapai 459,75 juta ton, yang mana ini akan terus meningkat sampai tahun 2022 apabila penggunaan plastik secara global juga terus meningkat. Nah, kemudian dengan banyaknya penggunaan plastik dengan sifat plastik yang tidak bisa secara langsung didaur ulang, berikut adalah persentase bagaimana plastik kemudian diolah, di mana 19,5% plastik didaur ulang, kemudian 25,5% plastik dibakar, dan 55% plastik hanya dibuang begitu saja, dan ini merupakan salah satu pencemaran lingkungan paling besar di dunia. Nah, kemudian untuk latar belakang yang ketiga, di mana penggunaan salah satunya ya polybag itu banyak sekali dipakai sebagai media semai untuk penyemaian di bidang pertanian, perkebunan, dan juga perhutanan. Nah, penggunaan polybag ini mungkin banyak manfaatnya ketika polybag tersebut tahan air karena sifatnya yang untuk menampung kondisi media tanam di dalam suatu media tanam, dan polybag ini sayangnya sulit untuk terdegradasi oleh mikroorganisme dalam tanah yang menyebabkan akar dari tanaman itu melingkar dan tidak bisa keluar. Namun di sisi lain juga polybag yang tidak bisa terdegradasi akan menyebabkan pencemaran lingkungan di hari yang kemudian hari. Nah, kemudian untuk latar belakang yang keempat, kita menggunakan alternatif plastik biodegradable, di mana di sini kita menggunakan komposit. Komposit ini memiliki bahan dasar polikaprolakton, yang mana polikaprolakton merupakan salah satu polimer yang memiliki sifat biodegradable dan juga banyak ditemui di pasaran. Kemudian juga kita memiliki grafit sebagai zat filler atau penambah untuk komposit polikaprolakton, sehingga dapat menambahkan kekuatan dan juga laju degradasi yang mungkin bisa diatur untuk lebih lambat, karena polikaprolakton ini memiliki sifat biodegradable yang cukup tinggi. Kemudian di sini kita menggunakan proses produksi injection molding, di mana dengan injection molding kita dapat membuat cetakan sesuai dengan media semai yang ingin kita tuju, mungkin berbentuk sebagai pot dan juga media semai pada umumnya. Kemudian rumusan masalah, bagaimana pengaruh parameter suhu injection molding dan penambahan pengisi grafit terhadap biodegradasi terhadap tanah dan juga pupuk dari paduan polikaprolakton atau grafit. Kemudian berikut ialah batasan masalah yang diangkat.
terkait proses biodegradasi yang tidak dikontrol secara detail, kemudian temperatur cetakan, waktu injeksi, dan waktu pendinginan yang tidak terlalu dipertimbangkan karena memang salah satu parameter yang kita pertimbangkan adalah suhu injection molding. Nah, kemudian berikut ialah tujuan dan manfaat dari penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan parameter injection molding dan komposisi yang tepat dalam pembuatan komposit special graphite sehingga menghasilkan sifat biodegradasi yang sesuai dengan kebutuhan media semai pada masyarakat. Dengan manfaat tersebut, kita dapat memperoleh penelitian ini sebagai salah satu referensi dalam penelitian yang mengembangkan terkait polimer biodegradable, khususnya untuk aplikasi media semai, dengan harapan bahwa ini juga dapat dikembangkan kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Nah, kemudian kita masuk ke bab selanjutnya ialah tinjauan pustaka. Di sini terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sebagai referensi pada penelitian kali ini, di mana penelitian pertama dari Levaporas, di mana pada penelitiannya menyatakan bahwa peningkatan suhu injection molding berpengaruh terhadap struktur mikro LDPE, yaitu perbesaran ukuran spirulit. Kemudian pada penelitian Kazort, pada penelitiannya menyatakan bahwa semakin besar persentase pengisi grafit pada PLA, maka sifat degradasinya akan semakin melambat. Kemudian pada penelitian Jahaniksa itu menelaah mengenai biodegradasi dari PCl dengan pengisi novel pinecone, yaitu biji pinus ya, dengan pengujian biodegradasi yang dilakukan bahan pengisi ternyata berdampak terhadap mempercepat degradasi PCl. Nah, untuk penelitian ini pengujian biodegradasi yang dilakukan menganut referensi dari penelitian yang dilakukan oleh Jahaniksa ini. Kemudian di sini ada beberapa tinjauan mengenai injection molding, yang mana injection molding ini merupakan salah satu proses manufaktur untuk mencetak bahan dengan menggunakan kompresi atau tekanan tinggi dengan menggunakan pelelehan dari bahan sehingga nantinya dapat masuk ke dalam cetakan sesuai dengan bentuk dan juga dimensi yang diinginkan. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa proses injection molding dimulai dengan pelelehan pada ruang pelelehan yang diteruskan nanti penginjeksian terhadap bahan ke dalam cetakan, di mana cetakan yang sudah dingin nantinya akan dilepas sehingga benda akan sesuai dengan cetakan yang digunakan. Nah, injection molding cukup efektif karena cara pemakaian yang mudah dan juga ekonomis dalam pembuatannya. Nah, kemudian di sini ada komposit. Komposit merupakan bahan yang terdiri dari 2 atau lebih fase. Jadi komposit ini merupakan salah satu bahan yang gabungan antara 2 bahan lainnya atau bahan penyusunnya sehingga dapat menghasilkan sifat-sifat baru. Nah, sifat-sifat ini itu adalah sifat gabungan dari kedua bahan yang dikombinasikan menjadi satu sifat baru dari komposit yang terbentuk. Nah, untuk komposit itu sendiri kita menggunakan komposit polimer, di mana bahan dasar atau matriks dasarnya ialah PCl sebagai polimer dan filler yang kita gunakan ialah granular ataupun serbuk, yaitu dari serbuk grafit. Nah, kemudian di sini adalah klasifikasi komposit ya. Kita mengetahui bahwa ada 3 jenis klasifikasi komposit, di mana ada metal matrix komposit, matriks yang digunakan ialah logam, dan kemudian ceramics matrix komposit, di mana matriks yang digunakan di sini ialah keramik, dan polimer matrix komposit dengan matriks yang digunakan di sini ialah polimer sebagai bahan utama dari matriks yang digunakan. Nah, kemudian apa sih polimer itu ya? Jadi polimer berasal dari kata Yunani yang berarti poli, yang artinya banyak, dan juga mers yang berarti bagian. Artinya polimer ini tersusun dari banyak bagian. Jadi polimer ini membentuk satu makromolekul dari molekul-molekul kecil, sehingga ketika digabungkan menjadi satu rantai molekul yang disebut polimer.
Nah, kemudian adapun biodegradable polimer yang merupakan salah satu jenis polimer yang memiliki sifat eh, biodegradasi yang cukup tinggi, artinya mudah untuk diuraikan. Nah, kemudian untuk bahan yang kita gunakan ya di sini adalah polikaprolakton yang merupakan salah satu polimer yang biocompatible, uh, biodegradable, bioresourceable, polyester alifatik yang termasuk dalam kelompok asam polihidroksi, di mana PCl ini terbuat dari rantai unit yang berulang dari mercaprolakton atau menjadi polikaprolakton, di mana PCl ini memiliki sifat hidrofobik atau tahan terhadap air, kemudian semi kristal, artinya dari struktur dari polimer tersebut ialah semi kristal, jadi tidak amorf ataupun kristal saja, tapi semi kristal. Nah, dengan karakter semi kristal tersebut, PCl memiliki suhu transisi gelas atau gelas temperatur ya, dari 59 hingga 64 derajat Celcius. Nah, dari PCl tersebut juga memiliki sifat viskoelastik yang lebih baik daripada polimer biodegradable lainnya. Artinya viskoelastik ini itu mudah untuk dibuat dari sifat-sifatnya. Nah, kemudian untuk bahan selanjutnya ialah grafit ya. Nah, jadi grafit ini merupakan salah satu mineral yang alami, jadi terbentuk dari komposisi unsur karbon. Nah, grafit ini sama seperti kita melihat pada arang. Nah, arang itu terbuat dari grafit ataupun karbon tersebut. Nah, grafit yang dihasilkan atau yang digunakan di sini itu merupakan grafit serbuk, di mana ikatan antar atom dari lapisan grafit ialah kovalen yang kuat, tetapi secara paralel satu sama lain itu digunakan ikatan atau gaya van der Waals yang lemah. Jadi grafit ini merupakan salah satu mineral yang cukup anisotropik ya. Jadi bukan isotropik tapi anisotropik, di mana kekuatannya itu berbeda di setiap arah pembebanan yang berbeda pula. Nah, kemudian pemilihan grafit ini juga cocok karena grafit tidak cukup mudah untuk terurai oleh tanah, alias tidak termasuk dalam produk yang cukup biodegradable. Selain itu, grafit juga banyak ditemukan memiliki efek yang cukup baik terhadap tanaman, sehingga menjadi suatu bahan sebagai pupuk yang digunakan ketika nantinya media semai itu terurai. Nah, kemudian biodegradasi ya. Jadi di sini fokus kita ialah melihat biodegradasi dari komposit yang telah kita lakukan pengujian, di mana biodegradasi ini ialah transformasi suatu zat menjadi senyawa baru melalui reaksi kimia ataupun tindakan mikroorganisme seperti bakteri pada tanah. Nah, jadi ketika dari tanah itu memiliki mikroorganisme pengurai, maka akan dipastikan bahwa bahan yang ada di tanah tersebut menjadi suatu makanan bagi mikroorganisme tersebut, sehingga terjadi perubahan primer struktur dari kimianya. Kemudian secara sekunder terdapat pemecahan-pemecahan kecil pada bahan yang ditanam terhadap tanah, namun tidak semua bahan itu memiliki sifat biodegradasi yang cukup baik. Makanya di sini kita menggunakan PCl sebagai polimer yang istilahnya memiliki sifat penguraian yang cukup baik. Nah, kemudian untuk rumus yang kita pakai di sini atau persentase degradasi yang disebut disintegrasi, yaitu menggunakan berat awal dikurangi berat akhir dibagi berat awal kali 100%. Nah, kemudian berikut ialah hipotesis berdasarkan dari pembahasan dan latar belakang, kemudian tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya dapat diambil hipotesis ya. Dari penelitian ini, semakin tinggi persentase penambahan pengisi grafit akan semakin memperlambat biodegradasi dari polikaprolakton murni ya. Nah, kemudian semakin tinggi parameter suhu injection molding, itu akan meningkatkan persebaran grafit yang cukup merata pada komposit PCl dan
grafit sehingga dapat memaksimalkan efek dari pengisi grafit tersebut, yang mana grafit tadi akan memperlambat biodegradasi dari polikaprolakton murni. Nah, kemudian bab selanjutnya ialah metode penelitian. Dari penelitian ini kita menggunakan metode eksperimental, artinya kita pembuatan langsung secara eksperimen dengan mencampur spesimen yang dipadukan dari polikaprolakton dan grafit menggunakan injection molding dengan dibantu dengan mesin ekstrusi dalam pencampurannya. Kemudian untuk mengetahui pengaruh parameter injection molding dan penambahan grafit pada polikaprolakton terhadap sifat biodegradasinya dapat dengan beberapa pengujian. Dengan pengujian biodegradasi yang kita lakukan secara langsung di pupuk dan juga tanah. Metode ini cukup efektif untuk mendapatkan data hasil penelitian secara aktual ataupun secara valid. Nah, kemudian untuk waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2002 pada Lab Otomasi Manufaktur, Lab Perlakuan Bahan Teknik, Lab Fenomena Dasar Mesin, dan Lab Sentral Ilmu Hayati. Kemudian variabel penelitian yang kita gunakan di sini terdapat variabel bebas. Yang pertama, variabel bebas yang pertama ialah persentase paduan polikaprolakton dan juga grafit. Kemudian yang kedua ialah parameter suhu injection molding yang kita variasikan sebesar 100 derajat Celcius dan juga 150 derajat Celcius pada proses pembuatan spesimen paduan polikaprolakton dan juga grafit. Kemudian variabel terikat yang kita tuju ialah mikrostruktur dan juga sifat biodegradasi dari paduan polikaprolakton dan juga grafit. Kemudian variabel terkontrol yang kita jaga untuk konstan pada setiap prosesnya ialah temperatur nozzle mesin ekstruksi sebesar 70 derajat Celcius, kemudian kecepatan putar mesin ekstruksi yaitu 200 rpm dan juga tekanan injection molding yaitu 8 bar. Kemudian berikut ialah alat penelitian yang saya gunakan. Nah, kemudian berikut ialah bahan penelitian yang saya gunakan. Kemudian berikut ialah dimensi spesimen yang digunakan dalam pengujian biodegradasi secara langsung menggunakan tanah dan pupuk selama 60 hari, di mana pengujian tersebut nantinya akan dilakukan pengukuran berat setiap 10 hari. Kemudian berikut ialah skema penelitian yang mana kita mulai dengan proses pengovenan dari bahan-bahan yang kita pakai yaitu pecal dan juga grafit untuk memastikan bahwa tidak ada kandungan atau kadar air dalam bahan tersebut. Dilanjutkan dengan proses penimbangan komposisi sesuai dengan variabel yang telah kita tentukan tadi. Kemudian kita melakukan proses ekstruksi atau pencampuran bahan sehingga nanti terbentuk filamen. Nah, filamen ini untuk membentuknya itu perlu digunakan VCO untuk memudahkan dalam proses pencampurannya. Nah, ketika filamen terbentuk, nantinya filamen akan digunakan untuk proses selanjutnya yaitu injection molding untuk membentuk spesimen sesuai dengan cetakan yang kita buat sebelumnya. Nah, kemudian ketika spesimen sudah terbentuk, kita melakukan pengujian biodegradasi dan juga pengujian SEM atau mikrostruktur ya, yang mana untuk saya sendiri sudah melaksanakan pengujian biodegradasi selama 60 hari atau 2 bulan. Kemudian untuk pengujian SEM yang dilakukan kemungkinan akan dilakukan selanjutnya ataupun kemungkinan dekat-dekat ini akan dilakukan. Jadi untuk hasilnya mungkin untuk biodegradasi saja. Nah, kemudian berikut ialah diagram alir dari penelitian yang saya lakukan. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan. Nah, berikut ialah hasil pengujian biodegradasi yang dilakukan selama 60 hari, di mana kita lihat bahwa ada hari ke-10, 20, 30, 40, dan
50 serta 60, di mana semakin hari kian meningkat dari degradasi atau disintegrasi dari bahan-bahan yang kita gunakan, karena pada dasarnya bahan utama yang kita gunakan ialah PCl yang mana memiliki sifat biodegradasi yang cukup baik. Namun untuk kita bandingkan ya, untuk paduan PCl grafit dengan suhu 100 derajat Celcius memiliki beberapa perbedaan laju degradasi, di mana kita bisa melihat bahwa degradasi yang paling tinggi dalam kurun waktu 60 hari itu adalah degradasi dari polikaprolakton murni dengan kadar grafit 0%. Artinya di sini memiliki kadar grafit itu akan mempengaruhi dari degradasi yang dihasilkan, di mana degradasi yang paling rendah di sini justru ialah grafit dengan paduan dengan PCl 90% dan grafit 10%. Nah, artinya dengan penambahan kadar grafit ini akan mempengaruhi perlambatan dari laju degradasi dari PCl murni. Dengan semakin bertambahnya kadar grafit akan memperlambat laju degradasinya. Nah, kemudian berikut ialah degradasi dari paduan PCl grafit dengan suhu injection molding 150 derajat Celcius ya. Jadi kurang lebih sama dengan variasi yaitu suhu 100 derajat Celcius, di mana paduan PCl dengan grafit 0% ini memiliki laju degradasi yang paling tinggi, di mana dengan paduan PCl grafit dengan grafit 10% memiliki laju degradasi yang paling rendah. Artinya tetap sama ya, bahwa pengaruh dari serbuk grafit ini, ketika semakin banyaknya serbuk grafit pada paduan PCl grafit akan memberikan perlambatan dari laju degradasi pada paduan. Nah, kemudian di sini kita lakukan perbandingan ya antara PCl grafit dengan suhu injection molding 100 derajat Celcius dan PCl grafit dengan suhu 150 derajat Celcius, di mana untuk suhu 100 derajat Celcius diwarnai dengan warna oranye dan juga suhu 150 diwarnai dengan warna hijau, di mana bisa kita lihat bahwa dengan suhu yang lebih rendah atau suhu yang lebih dengan suhu yang lebih rendah, maka dia akan menghasilkan degradasi yang lebih cepat. Nah, padahal di sini kita lihat bahwa pengaruh grafit di sini ialah untuk memperlambat laju degradasi. Nah, kita melihat hubungan atau relasi antara kedua hal tersebut, di mana suhu yang lebih tinggi ini ternyata memfasilitasi penyebaran dari serbuk grafit yang kita gunakan. Nah, dengan penyebaran yang cukup merata dari dari serbuk grafit ini akan meningkatkan perlambatan dari laju degradasinya. Artinya efek dari serbuk grafit ini akan semakin terasa ketika kita menggunakan suhu injection molding yang lebih tinggi, yaitu 150 derajat dengan warna hijau, ya kan. Semakin tinggi suhu injection molding, maka akan memberikan penambahan efek dari si grafitnya itu, karena grafit yang kita gunakan secara merata. Nah, kemudian untuk yang terakhir ialah kesimpulan ya. Jadi dari kesimpulan penelitian ini, penggunaan serbuk grafit sebagai filler pada paduan PCl grafit memiliki pengaruh pada biodegradasi, di mana pemberian serbuk grafit dengan kadar yang semakin tinggi dapat memperlambat laju degradasi dari PCl murni. Kedua, parameter proses produksi dengan menggunakan injection molding yaitu suhu tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap proses biodegradasi PCl murni. Namun pada kasus lain, yaitu pada paduan PCl grafit ini, suhu berpengaruh terhadap memperlambat biodegradasi PCl murni. Jadi artinya bukan karena suhu itu memiliki perlambatan biodegradasi, namun suhu ini memiliki peran penting dalam penempatan filler grafit yang merata sehingga memberikan efek perlambatan laju degradasi.
Mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.